Salah satu pertanyaan paling sering muncul adalah apakah kita bisa membuat bakso yang bagus menggunakan food processor, chopper, dan sebagainya di rumah. Mungkin alasannya ada banyak, mungkin tempat penggilingannya jauh, atau jumlah bakso yang dibikin masih sedikit, atau mungkin masalah kebersihan. Ya apapun itulah, pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul. Dan hari ini kita akan membahas tentang apakah sebenarnya bisa hasil bakso kita bisa sama-sama bagus kalaupun kita bikinnya di rumah. Membuat bakso yang bagus itu tidak sekedar tentang resep, tentang bahan saja, tapi proses membikinnya, proses gilingnya itu sangat-sangat mempengaruhi. Saya ada cerita yang cukup menarik ketika saya trial di salah satu pabrik bakso. Mereka punya beberapa mesin, yang satu mesinnya itu memang kecil untuk trial, satu lagi ada yang cukup gede, dan yang paling gede itu kapasitas mungkin ton kali ya, saya lupa sih detailnya gimana. Nah, yang lucunya, mereka tentu punya resep yang sama. Mereka coba di yang kecil, yang tengah, dan yang besar. Hasilnya itu berbeda semua. Dan ketika saya cek, ternyata ketiga mesin ini sama-sama impor, buatan negara yang sama. Pabriknya saya nggak tahu apakah sama nggak. Ya saya asumsikan sama lah, karena itu negara yang sama dan sama-sama impor. Lantas kalau tiga mesin yang sama-sama bagus, sama-sama impor, hasilnya bisa berbeda-beda, ini kenapa? Tentu karena alasannya adalah di prosesnya ini yang berbeda. Hal yang membedakan adalah satu, pertama adalah kecepatannya. Kalau di mesin giling, kita biasanya kenal dengan istilah RPM, yaitu berapa putaran yang dihasilkan dalam 1 menit. Nah, mesin kecil, tengah, dan besar, tentu RPM-nya berbeda semua. Ketika ini berbeda semua, hasil bakso kita pun juga akan berbeda semua. Itu yang satu, dari perputarannya, kecepatannya. Kedua, pisaunya. Nah, kalau saya perhatikan yang kecil yang mereka pakai trial itu pisaunya cuma ada 2, jadi model gini. Yang gede itu sudah 5 kalau nggak salah, jadi tumpuk-tumpuk gini ada 5. Yang paling gede 7 kali, saya lupa. Nah, pisau itu juga sangat mengaruhi. Pisaunya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Semakin banyak pisaunya, tentu gerakan mencincangnya, mekanismenya akan semakin bagus. Dan ketika semakin bagus, tentu hasil baksonya juga akan semakin bagus. Nah, contoh dari pengalaman yang tadi disebutkan inilah yang sangat mempengaruhi. Nah, kembali kalau ke pertanyaan tadi, bisa nggak hasilnya sama kalau kita bikin di rumah, pakai food processor, chopper, dan sebagainya? Bisa nggak hasilnya sama dengan di penggilingan yang memang mesin untuk bikin bakso? Jawabannya tentu nggak bisa. Hasilnya pasti berbeda. Kenapa? Karena mekanismenya aja sudah berbeda. Kalau mesin giling yang bener kan gini, sama mangkoknya kan berputar. Sementara kalau food processor, chopper kan cuma begini aja, pisaunya gini. Sehingga mekanismenya nggak akan bisa bagus. Jadi jawaban yang pertama, kalau bisa nggak hasilnya sama, jawabannya nggak bisa. Pasti ada berbedanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kan pertanyaan yang muncul adalah, kalaupun kita tidak memungkinkan ke penggilingan, misalkan di daerah rumah kita ini benar-benar terpelosok, penggilingannya nggak ada, mau nggak mau pakai itu, bagaimana kita bisa menghasilkan baksonya tetap bagus? Nah, kalau ini bisa. Jawaban yang bisa kita lakukan ada beberapa. Yang pertama, kita perlu mempersiapkan kondisi bahan baku kita, yaitu daging dan sebagainya, itu dalam kondisi yang bagus. Bagusnya itu gimana? Yang pertama, karena kalau kita di rumah pakai food processor atau chopper itu terbatas, kita perlu memastikan daging kita itu sudah potong-potong kecil-kecil terlebih dahulu. Ya, ada istilahnya ada cincang lah. Itu satu. Kalau yang mau lebih bagus, yang sudah ada grinder. Grinder kayak gimana? Anda bisa cek di Google, mesin grinder daging giling lah istilahnya. Nah, itulah akan lebih bagus lagi. Itu kondisi daging. Dan yang kedua, Anda perlu pastikan kondisi daging Anda dalam keadaan dingin. Ini sangat mempengaruhi dan ini akan sangat membantu. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang kedua yang bisa Anda lakukan, Anda wajib hukumnya untuk memakai bahan-bahan tambahan pangan. Paling simpel Anda pakailah pengenyal berjenis brand fosfat seperti Wendapos. Ini yang paling murah, ini yang paling simpel. Anda kalau pakai hasilnya sudah sangat-sangat berbeda, akan sangat membantu. Nah, kalau kita bikin di rumah yang mesinnya sangat terbatas, bahan tambahan pangan ini perannya itu sangat-sangat krusial. Sehingga mungkin Anda perlu memakai yang macamnya banyak, jumlahnya banyak untuk bisa menyamai hasil kalau bikin di penggilingan. Jadi bahan tambahan pangan itu wajib hukumnya. Dan yang ketiga, tips yang terakhir yang bisa Anda lakukan, Anda bikin di food processor, chopper, tidak boleh full kapasitas. Kenapa? Kembali, di awal saya sudah sebutkan mekanisme kerjanya ini nggak bagus. Nah, kalau Anda bikinnya ini full, muternya semakin berat, hasilnya juga semakin jelek. Ingat, kita perlu perputaran yang bagus,
rata semua untuk hasil yang bagus. Jadi kalau Anda memang terpaksa bikin di rumah, ya setidaknya 3/4 lah maksimal, 3/4 dari kapasitasnya. Jadi kalau misalkan kapasitas 1 kilo, ya Anda bikin maksimal 750 lah. Kalau bisa sih 500, tapi kalau kepepet 750 oke lah. Kalau Anda fullkan ke atas 1 kilo, hasilnya akan jelek gitu. Nah itu kalau Anda mau di rumah. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin muncul, oke, saya bawa di penggilingan, apakah hasilnya pasti bagus? Jawabannya gini, kalau dibanding dengan membuat di rumah food processor, jawabannya pasti lebih bagus. Dengan catatan semuanya sama. Anda perlu ingat kalau Anda di penggilingan, Anda tidak bisa ngontrol es atau airnya, sehingga ini kadang jadi masalah, hasilnya berbeda. Kalau ternyata Anda bisa kontrol, hasilnya pasti lebih bagus. Terus Anda juga perlu memastikan tempat gilingan Anda itu juga yang paling optimal. Nah, saya temui cerita yang menarik dari salah satu klien, customer di Surabaya. Mereka pergi ke satu tempat di pasar. Di pasar itu kalau saya nggak salah ingat ya, ada 3 tempat penggilingan. 3 tempat penggilingan, mesinnya sama, hasilnya berbeda-beda. Kenapa? Karena ternyata walaupun mesinnya sama, kan kembali perputarannya berbeda, orangnya beda, yang nakar esnya beda, lama waktu gilingnya juga beda. Nah, hal ini akan membuat perbedaan semua. Jadi kalaupun Anda sudah memutuskan, oke lah, trial kecil di food processor berhasil, Anda mau produksi gede, Anda sudah niat untuk dagang, Anda perlu pilih juga tempat penggilingan yang bagus. Jadi jangan, oke, kecil jadi, lalu bawa penggilingan pasti jadi, belum tentu, banyak faktor, terutama faktor manusianya itu sangat mempengaruhi. Jadi Anda perlu cek dulu mana yang terbaik. Ya, saya pernah ketemu orang sih, dia tipe orang yang suka survei. Jadi tiap penggilingan itu dia cobain satu-satu, mana yang paling bagus, nah dia baru langganan di sana. Oke, materi hari ini hanya tentang itu. Jadi kesimpulannya kalau Anda mau bikin di rumah menggunakan food processor atau chopper itu bisa. Kalau yang terbaik menurut saya food processor. Kenapa? Karena kalau chopper biasanya kecepatannya itu tidak sebagus food processor, walaupun suaranya sekencang food processor. Anda perlu bedakan itu. Terus yang kedua, kalaupun Anda mau bikin di rumah, pastikan kondisinya tips yang sudah saya sebutkan tadi 3 Anda terapkan. 1, dagingnya harus benar, dicincang, kalau bisa digiling, kondisinya dingin ya, bukan beku, dingin. 2, Anda pakai bahan-bahan tambahan pangan. Dan yang ketiga, Anda perlu pastikan dagingnya tidak full kapasitas, kalau bisa 3/4 atau setengahnya, supaya hasilnya bagus. Kalau bahan tambahan pangannya apa? Banyak, yang paling simpel kan brand food fatality, Wendapos. Yang lain banyak, ada WBS, ada karagenan, ya tergantung kebutuhan Anda lah. Kayak gimana, Anda bisa konsultasi saja ke kami, nanti kami bantu. Ya, saya harap hari ini bisa bantu menjawab pertanyaan Anda. Kalau mau bikin di rumah gimana? Bisa, tapi hasilnya mungkin tidak akan sebagus di penggilingan. Nah, jika Anda menyukai tips trik seperti ini, jangan lupa cek terus channel Empras saja, karena di sini kami bagikan berbagai macam tips, trik, teori, mitos apapun itu yang bisa membantu Anda menghasilkan bakso yang enak sehingga Anda bisa lebih sukses lagi.